Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saiful Islam. Saya dari jurusan Administrasi Negara. Saya dari kelas 4C dan NIM saya C1B2 332. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang e-government melayani publik di era digital. Transformasi digital ini pemerintah untuk pelayanan di publik yang lebih efisien dan transparan. Apa itu e-government dan konsep dan ruang lingkup? E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK oleh pemerintah untuk menyediakan layanan publik, meningkatkan transparansi atau efisien administrasi dan memperkuat transparansi. Ini mencakup interaksi antara pemerintah, warga, bisnis dan antarisasi pemerintah. Ini juga dibagi 4, yaitu ada definisi penggunaan teknologi digital untuk pelayanan publik. Lalu yang kedua yaitu G2C atau Government to Citizen atau layanan online untuk warga seperti perizinan dan pembayaran pajak. Lalu ada G2B yang suka disebut Government to Business atau dukungan digital untuk bisnis, pendaftaran usaha dan tender. Lalu yang terakhir yaitu G2G atau Government to Government, yaitu kolaborasi antar lembaga pemerintah melalui platform digital. Lalu ada transformasi pelayanan atau manfaat e-government bagi masyarakat. E-government membawa banyak keuntungan dan kemudahan akses hingga peningkatan kepercayaan publik. Aksesibilitas meningkat. Warga dapat mengakses layanan kapan saja, di mana saja, tidak perlu antar panjang, cukup dengan perangkat digital. Lalu ada efisiensi dan transparansi. Proses lebih cepat, biaya lebih rendah, dan mengurangi potensi korupsi. Informasi lebih mudah diakses. Lalu ada pilar utama dan contoh implementasi e-government di dunia, yaitu e-government dibangun di atas pilar-pilar yang mendukung keberhasilannya. Yang pertama, ini terbagi 3. Yang pertama ada infrastruktur teknologi. Jaringan internet yang kuat dan pusat data yang aman. Lalu yang kedua yaitu layanan digital, platform online untuk perizinan pajak dan layanan dasar lainnya. Lalu yang ketiga yaitu partisipasi masyarakat, yaitu keterlibatan aktif warga melalui forum dan umpan balik digital. Lalu ada tantangan dan hambatan dalam penerapan e-government. Meskipun menjanjikan, ada beberapa rintangan yang harus diatasi. Ini terbagi 3, yaitu ada kesenjangan digital. Di kesenjangan digital ini ada akses internet yang tidak merata dan kurangnya literasi digital di beberapa daerah. Lalu yang kedua yaitu keamanan data, ancaman siber dan perlunya perlindungan data pribadi yang ketat. Lalu yang ketiga yaitu resistensi perubahan, pegawai dan masyarakat yang enggan beralih ke sistem baru. Lalu ada studi kasus keberhasilan e-government di Indonesia. Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam penerapan e-government, yaitu ada 4 jenis. Yang ke-1 ada SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Ekonomi, Kerangka Kerja Nasional untuk Integrasi Layanan Digital. Lalu yang kedua yaitu ada OSS, Online Single
submission, yaitu mempermudah perizinan usaha dan investasi. Lalu yang ketiga yaitu ada lapor, platform pengaduan layanan publik yang responsif. Lalu yang terakhir ada Peduli Lindungi atau sekarang Satu Sehat. Aplikasi kesehatan ini menjadi publik yang masih digunakan. Lalu ada membangun e-government berkelanjutan, strategi dan inovasi. Untuk masa depan, e-government harus terus beradaptasi dan berinovasi. Ini terbagi 4, yaitu kolaborasi antara instansi dan dengan swasta, yaitu ada inovasi teknologi, dan yang ketiga yaitu pengembangan SDM, dan yang keempat yaitu regulasi adaptif. Lalu yang terakhir ada masa depan e-government, kesimpulan dan langkah selanjutnya. Ini terbagi 3. Yang pertama, layanan terpadu ini juga integrasi semua layanan dalam satu platform. Yang kedua yaitu pemerintah proaktif, yaitu mengantisipasi kebutuhan warga sebelum diminta. Lalu yang terakhir itu keamanan siber mutlak, yaitu investasi berkelanjutan pada infrastruktur keamanan. Mungkin sekian dari presentasi yang saya berikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Tutup saja doa. Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.